Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hi. Hi to everyone who watch my videos. So, mm, uh, uh, let me introduce myself first. So, my name is Wahyu Rianti and I'm a student in English education student at Jambi University batch 2022. So, what I'm doing here. So, in this video, guys, I will explain you, I will tell you about what is noun. So, in my previous video about introduction of part of speech, uh, there are many kind or types of part of speech. That one of them is noun. So, we will start in the we will start by we will start from noun until the last kind of part of speech. So in this video, I will tell you about what is noun, what what are the functions of noun, and what are type of nouns. So can you see in the screen that I write I wrote the 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 written is noun part one. So what is mean? It's mean that I have more than one part of noun section. Jadi pada bagian noun ini eh, aku mempunyai lebih dari satu, lebih tepatnya aku punya dua part yang membahas tentang noun. Why I'm doing that? Because I think in the noun part is that there is a lot of explanation about nouns. There is a lot of rules that we have to know, and I want to make sure that you are guys to more understand about noun, about my explanation. So that's why I separated them into two sections or two parts. So and then in the end of my lessons video, I will give you about like assignment or question to check how much you understand about my explanation in this video. You can do it uh, it's yours by yourself at home to recheck how much you understand about noun. All right. So we're gonna move to the next slide. So the next slide is about definition of noun. So guys, what is noun? According to Clark 2017, nouns means name. Names of what? So, nouns are the name refers to people, animals, places, events, things, and ideas. Jadi guys, perlu digarisbawahi di sini adalah um, nouns means name. Nouns adalah nama. Nama dari apa sih? Eh, Ria, Miss Ria. So, nouns, nouns itu adalah nama dari sebuah nama orang, eh, nama orang atau nama binatang, nama benda, nama tempat, nama sebuah ide atau sebuah kegiatan itu bisa kita sebut sebagai noun. Atau dalam bahasa Indonesia biasa kita menyebutnya sebagai kata benda. So, apa saja sih contoh dari noun ini?
Sini aku punya beberapa contoh, sebagian contoh kecilnya aja ini guys. Jadi untuk noun, di sini ada names refers to people. People it's mean ours guys like human. So the name of people is like Ria or Lydia and etc. And name of animals like cat, dog, cow, and many names of animals. And then places school, school, house, and then things like window, table, book, and many things. And also the name of a day like Monday, Monday. It's also called noun. Jadi nama ini tuh bisa merujuk ke banyak tempat banget, ke banyak hal, bukan hanya kepada kata benda saja, tapi bisa merujuk ke nama orang, nama binatang, nama tempat, nama bulan, nama hari, nama sebuah kejadian, atau eh, nama sebuah ide, seperti itu ya guys. Jadi, di sekeliling kalian itu bisa disebut sebagai noun di dalam kamar kalian, di sekolah, di rumah. There is a lot of noun. So, we call noun as name of something. It's not only about things but also animals, places, people, and ideas and events. So I hope you understand in this section. So we gotta move to the uh, next. It's about um it's about functions of noun. So Miss Ria, what is functions of noun? So there are two functions of noun. The first function is noun as subject, and the next function is noun as object. So what is subject? What is object, Miss Ria? In the sentence, we know that there are apa ya bagian dalam sebuah kalimat, pembentuk kalimat itu ada yang kita sebut sebagai subjek. Lalu kita bisa ditambah dengan predikat. Lalu di situ ada objek, lalu kemudian ada komplement. Jadi ini adalah sebuah penyusun dari sebuah kalimat or sentences. So, the noun, the function of noun, it can be to function dalam sebuah kalimat. Nouns ini berfungsi sebagai bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Dan eh, subjek dan objek ini pasti yang mendudukinya adalah noun. Jadi kalau misalnya teman-teman nih menemukan sebuah kalimat, jadi di awal kalimat pasti itu adalah noun. Either itu noun phrase atau hanya noun saja biasa satu kata. Seperti itu. Objek juga, objek ini memang hanya noun yang bisa mengisi atau menempatinya. Di noun itu bisa sebagai subjek atau bisa sebagai objek. Gitu ya. Oke, jadi fungsi
fungsi noun itu ada dua, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Lalu, how we use noun as subject and how we use noun as object. I don't understand, Miss. Okay, and then I would like to um, explain in the next slide. It's about noun as subject. So, nouns function as subject in sentences when they appear at the initial position of sentences. Jadi, fungsi noun sebagai subjek dalam sebuah kalimat itu adalah ketika noun ini muncul atau berada di di posisi terdepan dalam sebuah kalimat. Seperti yang aku jelaskan tadi, ada kayak semacam rumus gitu, ada subjek, predikat, objek, dan komplement. Jadi, eh, kita bisa otomatis tahu, pokoknya yang di depan kalimat itu adalah noun sebagai subject, noun as subject. This occurs when the noun is the enforcer and the initiator of the action in a sentence. Jadi, kita bisa tahu itu tuh ketika noun ini berperan sebagai sebuah pelaku kejadian atau pelaku yang melakukan kegiatan dalam sentence itu. They are the performers of the action in a sentence. Ya, dia adalah sebuah orang yang melakukan kegiatannya di dalam sebuah kalimat. So for the example, here I have the first example is Putri is a girl. So can you identify what so so in this sentence the bold word is a noun that we call as subject. Why? Because this appear in the beginning of sentences that berperan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Begitu pula di contoh yang kedua, guys. Di sini ada Angga goes to school. Jadi, kita bisa mengidentifikasi kalau dalam kalimat ini Angga is berperan sebagai subjek in the sentences. Jadi, Putri dan Angga ini, kedua ini adalah noun. Jadi, seperti itu fungsi noun yang pertama. Jadi, ingat juga guys, kalau menulis kata pertama dalam sebuah kalimat itu jangan lupa untuk memakai huruf besar. Oke, Oke, kita next ke yang selanjutnya yaitu tentang noun as object. Jadi, bagaimana sih noun berperan sebagai objek dalam sebuah kalimat ini? So, nouns can also function as objects when they appear at the receiving end of the action in a sentence. Jadi, noun ini bisa juga berperan sebagai atau berfungsi sebagai objek ketika dia muncul, ketika dia muncul atau ketika dia dalam posisi yang menerima akibat atau akhir dari sebuah kejadian atau kegiatan dalam sebuah kalimat itu. When a noun is the recipient of the action of the subject in a sentence through the verb, it is an object. Jadi kayak yang aku jelaskan sebelumnya, jika noun ini yang menerima dampak dari kegiatan atau dari kata kerja atau dari predikat yang sebelumnya, itu bisa dikatakan sebagai objek. Ya. However, there are three sub-classification of objects, namely direct object, indirect object, and object of the preposition. Jadi, dalam fungsinya sebagai objek ini, ada tiga sub-classification dari objek, guys, atau posisi yang bisa noun tempati, yaitu sebagai direct object atau objek langsung, terus indirect object atau objek yang tidak langsung, dan object of the preposition atau object of the preposition.
Okay, next I will explain it more detail by one. Okay, noun as direct object. So, um, in this, these are objects that receive the actions of the subject directly. Jadi guys, noun dalam as direct object ini berperan sebagai yang menerima action atau menerima em, perlakuan dari si subjeknya itu secara langsung. Kayak dalam contoh yang nanti aku jelaskan, kita baca lagi. They are the recipient of an action being directly affected by it. Jadi, kayak yang aku jelaskan tadi itu, si noun sebagai objek, direct objek ini langsung menerima dampak atau akibat dari yang dilakukan oleh si subjek ini. Contoh, for example, in the first sentence, I have he kicked the ball. Jadi, dari kata yang tebal ini, the word that ball, the ball is function as the direct object. Kenapa? Karena the bola ini, the ball, it's affect or receive the action or the activities by subject that is kick. So that's why it's called direct object. Also in the second sentence, John owns a katana. Jadi si katananya ini merupakan penerima langsung dampak dari subjeknya, yaitu bahwa si Jones ini mempunyai sebuah katana seperti itu. And the third sentence also like the first one and second ones, Adeswa plays Ludo. Jadi, Ludonya ini merupakan recipient yang menerima akibat atau perlakuan dari si subjek, yaitu Adeswa memainkan Ludo. Seperti itu ya guys. Jadi, itulah fungsi dari noun as direct object yang menerima langsung perlakuan si subjek. Okay, I think it's clear. It's clear enough for you to uh, know about noun as direct object, the function of noun. The next is about noun as indirect object. So, what the difference is between direct and indirect object? These are objects that receive the direct objects. They are indirectly affected by the actions of the subject, but they are not directly affected by it. Rather, they receive the direct object which has been directly affected by action of the subject. Jadi, kayak dalam sebuah kalimat ini, si indirect object ini tuh tidak menerima secara langsung dari perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Tetapi, dia menerima the direct objeknya ini sebagai kayak bukan langsung ke si indirectnya. Jadi ini tuh bukan, kan kalau yang di pertama tadi tuh kayak langsung ke direct objeknya, tapi itu ini ada indirect objeknya begitu. Dia tuh tidak terafek ter affected by the subject, but it's affected but it's not directly. Jadi ini tidak secara langsung. Jadi ada di sini contohnya. Dan aku juga menuliskan note jika indirect objects are in bold, while direct objects are in italicized. Jadi di sini aku lupa memiringkannya guys ya. Jadi di sini kita pakai annotated saja. Kita bisa lihat di bold ini, yang bold ini kita bisa sebut sebagai indirect object karena dia tidak tidak terkena atau ter affected by
kelakuannya si subjek. Jadi yang direct object ini, yang direct adalah a gift card because we made Ari a gift card. We made it's like itu sama kayak seperti we made a gift card for Ari, but we can write like this. Also in the second is Bambang gave Martin a board. It's also um, like we gave a Martin a board. We gave a board for Martin. Okay? Jadi ada dua yaitu tadi yang pertama noun as direct object dan yang kedua adalah noun as indirect object. Jadi mereka keduanya ini sama-sama adalah fungsi atau peran dari si nouns. Alright, we move to the next slide. It's about noun as object of preposition. The object as the prepositions, object of the preposition, also known as complement of the preposition, is a function of nouns in a sentences where they form a prepositional phrase. It is a situation where the nouns coming directly after preposition form a prepositional phrase functioning as objects of the preposition in the phrase, not verbs. Jadi, kan tadi aku jelasin ya kayak beberapa rumusan sebuah kalimat itu ada subjek, ada predikat, kemudian ada objek. Objek ini ada indirect dan direct object. Dan yang terakhir adalah complement. Itu tuh bisa kayak complement time atau place. Jadi dalam eh, fungsi noun ini juga bisa menempati sebagai complement, yaitu object of preposition. Kayak yang bisa aku kasih contoh di sini, yaitu ada the book is on the floor. Jadi, di yang aku tebalin, the bold word ini bisa kita sebut sebagai noun as object of preposition. Karena dia eh, sesudah preposition on. Kita ganti warna dulu. Yaitu sesudah preposition on. On ini adalah preposition. Jadi itu kenapa kita bisa sebut kalau noun ini sebagai object of preposition atau complement. Lebih tepatnya itu yaitu sebagai component of place. On the floor. The book is on the floor. Also in the second, I mean in second, it's typo. John is behind the door. So the noun as object of preposition is the door because the door is appear after the preposition behind in the sentence. So that is the noun as object of preposition. So in these two sentences, I would like to show you the subject of the sentence is the book and also the John. Alright, so the predicate is the to be that is used in these two sentences. It's itulah kenapa kayak noun ini bisa menempati sebagai object of preposition atau keterangan tempat ya guys seperti. Jadi kita udah tahu kan ya ini kayak fungsi nouns itu apa aja. Jadi ada dua tadi. Yang pertama adalah sebagai subjek. Yang ini sudah jelas mudah banget karena noun ini subjek ini kan ada di awal kalimat. Jadi kita udah tahu. Pokoknya kalau yang di depan kalimat ini adalah fungsinya noun atau tugasnya si noun. Dan yang kedua adalah sebagai objek. Objek ini ada tiga, yaitu sebagai direct object yang menerima langsung kejadian atau perbuatan di si subjeknya secara langsung. Yang kedua ada indirect object yang tidak affected atau ter apa namanya affected by
the subject or the action of the subject. Dan yang terakhir adalah object of preposition. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada subject, object, subject, predicate, object, dan complement. Si nouns ini bisa berperan sebagai subject, bisa berperan sebagai object, dan bisa berperan sebagai object of preposition atau complement of place. Ya, kira itu sudah cukup jelas sih guys. Nanti kita akan next to the next slide. So in this video, this slide is the last of my explanation. So the next slide it will be uh, singular nouns. Oh, I think it's the last. There's no, not yet. The singular nouns are nouns that indicate that there is only one of them. Singular nouns are generally preceded by the articles a or n, especially for countable and unknown objects. For example, jadi singular noun itu adalah noun yang terindikasi itu cuma satu dari semuanya gitu. Jadi juga dalam singular noun ini kita bisa menggunakan determinan atau kata sandang a or an. A kita gunakan jika nounsnya itu berawalan huruf konsonan, tapi jika awalnya adalah huruf vokal, kita bisa menggunakan n. Contohnya yaitu, there is a car in the garage. Jadi, a car ini menunjukkan singular nouns karena dia ada a car, jadi ada satu mobil. Yang kedua yaitu ada, kita langsung ke nomor tiganya, the third sentence, he bought an umbrella yesterday. Like I explained before, jika huruf nounnya itu awalnya adalah huruf vokal, kita bisa menggunakan an umbrella. Okay, that is what's called of singular nouns. One indicates only one of them, one nouns. So the next is about plural nouns. So what is plural noun? Plural noun is a noun that refers to more than one person, place, things, or idea. It is the forms of a noun used when talking about multiple entities. In English, plural nouns are typically formed by adding an s or es to the singular form of the noun. So there are many irregular plural forms that don't follow this pattern. Jadi plural nouns ini adalah kebalikan dari si singular. Plural nouns ini adalah nouns yang merujuk kepada lebih dari satu orang, satu tempat, satu benda, satu ide, dan satu kata benda lainnya. Ini kita bisa gunakan kalau kita tuh kayak mau ada banyak benda atau entity. Jadi dalam bahasa Inggris commonnya atau umumnya kita bisa menambahkan s atau is dalam akhiran sebuah kata benda tersebut. Tapi di situ juga banyak kayak peraturan gitu guys. Ada yang bisa berubah atau bisa enggak. Jadi aku menambahkan sebuah tabel di sini. Di sini ada tabel tentang yaitu plural nouns. Jadi di sini ada banyak jenisnya, yaitu plural nouns, plural nouns, ada regular nouns, yaitu yang biasa kita temui, yaitu dengan menambah s, car, cars, cat, cats, dan yang kedua ada jika berakhiran dengan c, s, s, x, or z, kita bisa menambahkan es like box, boxes, bus, buses, and you can see, and the third example is with if the nouns ends in f or v, we remove f or v and we add first like knife, knifes, life, leaves, like that. And
if the noun ends in vowel plus o, we can add s, like embryo, embryos, radio, radios, like that. If the um, noun ends in consonant plus o, we can add es. Hero, heroes, potato, potatoes. And irregular nouns, it means that the singular and the plural form is totally different or changing. Like the example is child, children, and food, feed, man, mouse, miss, like that. So it's just a little example of the lot of irregular nouns. And the next is and in vowel plus y. We can to make in plural forms we can add as in the end, like they, days, boy, boys, key, case, case, and the next in n is consonant plus y. We can remove y and we add ies, like baby, babies, city, cities, fly, flies, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah noun change. Noun change ini maksudnya adalah bentuk dari singular dan plural nouns-nya itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Kayak contohnya fish, tetap fish, fruit, tetap fruit, sheep, tetap sheep, like that. Okay, and the next material is about the assignment or the task that I give to you guys. It's about self-check for understanding nouns and their function. Jadi ada tiga kegiatan yang aku cantumin di sini atau tugas. Yang pertama adalah identify nouns in a sentence. Jadi aku memprovide kalian sebuah sentence. Kalian bisa baca instructionnya, read a sentence carefully and list all the nouns. Jadi aku memberikan contoh yaitu the teacher gave the student a book. Jadi kita bisa mengidentifikasi nouns-nya itu ada teacher, ada student, ada book. Ini gampang sekali sih guys, karena kayak aku ingin tahu sih seberapa pemahaman kalian kayak mengidentifikasi nouns dalam sentence tadi yang aku jelaskan. Sini ada 5 soal. There are 5 questions or 5 sentences that you have to identify the nouns in each sentence. You can screenshot it and you can try to answer it in your book, in your notebook, and I'll give you the key answer in the others document. The next is about classify the nouns. So it's a continuing about the first task. It's about um instruction is the determine if each noun is a person, place, things, or idea. Jadi ini mudah sekali kayak tadi kan sudah kalian identifikasi nih nouns-nya apa aja. Jadi nouns ini tuh merefer kepada apa sih? Contohnya teacher ini merefer kepada person atau people ya. Terus student ini juga merefer kepada person atau pupil atau human, people atau human. Dan yang terakhir itu adalah book. Book ini refers kepada apa sih? Kepada animal atau kepada things, yaitu kepada things. Jadi dari yang 5 sentences tadi, jika kalian sudah menganalisis nih apa saja nouns-nya, kalian bisa classify the nouns, refer of what or something like that. The next task is about check the function of the noun. Jadi, instruksinya di sini adalah determine the function of each noun in the sentence. Is it a subject, direct object, indirect object, or object of preposition? Jadi aku di sini provide kalian sebuah kalimat juga. Like contohnya, the teacher gave student a book. Kalau yang pertama dan kedua dia hanya identify dan classify. Di sini aku mau kalian menentukan fungsi dari setiap nouns yang ada.
Contohnya, the teacher gave the student a book. Teacher di sini sebagai subjek, betul sekali. Terus yang kedua, di sini ada subjek. Terus book is the direct object. Book di sini sebagai si direct object. Dan yang terakhir ada student di sini adalah sebagai indirect object. Kalau kalian kayak ngerasa kurang paham atau gimana, kalian bisa melihat kembali uh, reviewing my explanation before. Dan yang terakhir ada contohnya salah satu lagi yaitu the book is on table. Jadi table ini guys berperan sebagai uh, object of preposition karena dia ada setelah preposition on. Ya, seperti itu guys. Gampang aja ya. Ini menguji pemahaman kalian atau eh, seberapa kalian menyimaknya penjelasan aku tadi. I think dan ini dia soalnya. Ini sama aja jadi 5. Jadi yang A dan B tadi ada 5 dan yang terakhir yang C ini ada 5. Yaitu check the function of the nouns. Kan you guys can write the answer in your notebook and then after you answer the question or the sentences you can recheck by yourself according to my key answer in others document that I will be provide you. And I hope you can understand about what is noun, what is the function of noun, and the next video I will tell you explain you about the types of noun. Sounds interesting, right? So guys, I think that's all that I can say in this video and I hope you don't bored with my explanation uh, and then tunggu video selanjutnya. Oke, bye.